Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ini kita bahas fikih ya. Kemarin ingat gak tuh yang minggu lalu apa yang Imam Haddad sampaikan? Habib Alwi dulu setahun lalu kira-kira pernah menyampaikan. Kemudian Anda sampaikan 4 kan? Nah ternyata setelah Anda baca lagi ada sedikit yang perlu direvisi. Kan kemarin gini, ada orang yang dunianya susah, akhiratnya gampang. Jadi kalau diajak sholat gampang, hadir pengajian gampang begitu ya. Dunianya susah tuh kemarin diartikan apa? Ekonominya susah gitu ya. Ternyata bukan. Jadi susahnya dunia itu tidak terkait dengan ekonomi sama sekali. Bukan kaitan sama ekonomi, tapi sama al-imtihan atau ujian. Fa'ammal insanu ya idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu sudut pandang kita bahwa hidup susah dan gampang tergantung duit, padahal enggak. Ada orang punya duit banyak tapi kagak bisa ngopi. Nggak bisa makan gorengan, tidur kagak pules, pusing, kagak bisa didik anaknya pergaulan kagak jelas. Jadi ternyata kesulitan dunia bukan kaitannya dengan ekonomi, tapi ujian. Karena nabi-nabi ada yang duitnya banyak, ada yang duitnya dikit. Para sahabat ada yang duitnya banyak, ada yang duitnya dikit. Nah, ketika ujian semakin banyak, maka orang itu semakin tinggi derajatnya. Nabi Ayub ujiannya berat gak? Berat banget. Ya, dulu punya duit banyak. Dia punya lahan gandum gede banget, luas banget, orang kaya. Ujiannya berat. Sakitnya ya, gak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Nabi Yusuf ujiannya dipukulin sama abang-abangnya, dilempar ke sumur, dijual jadi budak, digoda sama perempuan. Digoda perempuan ujian apa nikmat tuh? Digodain sama perempuan-perempuan cakep, ujian apa nikmat? Jadi ujian itu yang menentukan seseorang makin dekat sama Allah. Nabi-nabi ujiannya paling berat. Nabi Muhammad bilang ma'uziyan nabiyyu mithla ma'uzid. Kenapa Nabi paling tinggi derajatnya di antara nabi-nabi yang lain? Karena ujian paling berat. Tidak ada nabi yang diuji sebesar saya, kata Nabi begitu. Jadi semakin tinggi ujian, orang mungkin duit banyak, ujian banyak. Nah itu orang itu makin tinggi derajatnya. Ketika duitnya sedikit tapi ujiannya kagak ada, nah itu belum tentu orang itu tinggi derajatnya. Maka tinggi atau tidak derajat seseorang bukan tergantung dari duit, tapi ujian. Sekarang kita masuk ke pembahasan fikih. Faslun fi alamatil bulugh. Tanda anak kita baligh. Kalau udah baligh berarti udah taklif, udah kena hukum, udah ada kewajiban yang harus dijalanin. Tamam 15 sanatan fi dzakari wal untha. Kalau anak udah umur 15 tahun, laki atau perempuan nih, udah 15 tahun itu udah pasti dia udah baligh. Sekarang 15 tahun umur kelas berapa kira-kira? 3 SMP ya kira-kira ya. Kalau ada anak udah kelas 3 SMP, berarti dia udah baligh, tapi belum haid, tetap udah baligh. Tapi si laki dia belum pernah mimpi basah, udah baligh karena udah umur 15 tahun. Wal ihtilam fi dzakari wal untha li 9 sinin. Nah, kalau dia umur 9 ke atas, 9, 10, 11, 12 dan dia mimpi di umur segitu, mimpi basah, berarti dia udah baligh. Walaupun umurnya belum 15 karena dia udah mimpi. Gitu ya. Jadi kalau dia udah mimpi di umur 9,
balik. 10, 11 dan seterusnya. Tapi kagak mimpi-mimpi sampai umur 15, nah itu tetap dia udah balik walaupun belum mimpi basah. Walaupun si perempuan belum haid, tapi karena udah 15, dia dihitungnya sebagai orang yang sudah balik. Atau umur 9 tahun kalau dia udah haid, nah itu disebut sudah balik. Lanjut, faslun syurutu ijza'il hajari fil istinja. Sekarang ini pembahasan berkaitan dengan istinja. Ini saya mohon maaf, pelajaran ini rada tegas gitu, bahasanya rada agak vulgar lah begitu ya. Nggak apa-apa ya. Istinja atau cebok begitu ya. Boleh juga kadang-kadang cebok pakai batu. Iya, tapi ada 8 syarat di sini. Sebenarnya ini mah bakal di kita rada-rada kurang pas gitu pembahasannya. Kenapa? Karena di sini pertama banyak air. Kedua, di sini kalau di sini makannya kan macam-macam ya. Kalau orang Arab makannya kan tepung, apa tuh namanya, gandum, korma. Mohon maaf, buang air besarnya itu rada kayak kambing begitu. Kalau kita kan rada encer gitu. Jadi yang pertama di sini banyak air, kagak perlu batu. Yang kedua, rada susah praktekinnya karena kita buang air besarnya beda. Ada syaratnya 8 kalau orang mau ceboknya pakai batu. Yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjar, harus pakai minimal 3 batu. Atau kalau batunya gede, punya 3 sisi yang bisa dipakai buat cebok, boleh. Kalau kagak ada, misalnya batunya kecil-kecil, bisa cuma dipakai 1 sisi doang, maka harus 3 minimal. Yang kedua, wa an yunqiyal mahal. Harus ketika cebok pakai batu itu zat najisnya benar-benar hilang. Jangan sisa. Kayaknya pembahasan ini masing-masing pada ngebayangin semua. Sambil ngebayangin ya. Gak apa-apa, ilmu nih, ilmu. Jadi ketika memang ada sisa zat atau bahasa fikihnya ainun najasah, zat najisnya, nah itu gak bisa. Harus benar-benar zat najisnya itu udah diilangin, dibersihin semuanya. Wa an la yajifan najas. Kalau mau cebok pakai batu, najisnya gak boleh sampai kering. Kalau kering susah, harus pakai air. Kering pakai batu, mau dikerok bagaimana ya susah, ntar masih ada sisanya. Harus pakai air biar hilang semua. Jadi kalau mau cebok pakai batu, najisnya kagak boleh sampai kering, baru disuciin, nggak boleh. Itu harus pakai air. Wala yantakil, nggak boleh pindah, nggak boleh pindah tuh di sini maksudnya ente lagi buang air, ya. Belum cebok, jalan-jalan dulu, pindah ke ruang tengah, baru cebok pakai batu, nggak boleh itu. Jadi kudu di situ, buang airnya di situ, ceboknya di situ. Ya, kemudian wala yatra'a alaihi akhar, nggak boleh ntar nggak boleh keluar lagi. Misalnya lagi cebok pakai batu, terus keluar lagi itu najis. Nah itu nggak boleh tuh. Nggak boleh pakai batu, harus lanjutannya pakai air. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Nggak boleh najisnya itu kemana-mana. Terus pakai batu, nggak boleh, itu harus pakai air. Wala yusibahu ma'un. Nah, itu juga batunya nggak boleh kena air, harus kering. Wa antakunal ahjar tahiratan, dan batunya harus suci. Nggak boleh batunya ada kotoran di situ, nggak boleh. Sekarang selanjutnya faslun fi faraidil wudu, bagian yang wajib dalam wudu. Kita kan wudu, kita kerjakan wudu itu ada juga yang sunnah-sunnahnya.
Nah ini yang wajib-wajib tuh sebenarnya apa aja sih? Begitu. Furudul wudu sittah, ada 6. Yang pertama, niat. Orang kagak boleh kagak niat. Misalnya orang cuci-cuci muka begitu. Cuci, bersihin muka, habis itu bersihin tangan. Ya, tapi dia kagak niat wudu. Ya, itu nggak bisa, tidak mensucikan itu. Membersihkan doang. Dia niat bersihin muka emang. Habis dia niat bersihin muka, dia niat bersihin tangannya. Habis itu dia niat mau bersihin rambutnya. Terus kakinya, yang wajib-wajib dulu nih. Nah itu nggak kena jadi wudu kalau di awalnya nggak ada niat. Gitu. Jadi memang harus niat dulu. Habis niat, wajah. Ini yang wajib nih ya, wajah. Udah rapi wajah, tangan sampai siku, kanan maupun kiri. Tadi yang pertama niat, kedua wajah, ketiga tangan kanan kiri. Keempat, mashu syai'in minar ra's, sebagian dari kepala. Kita ambil air ya, sebagian dari kepala kita bersihin. Kemudian yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Kaki sampai mata kaki, kanan maupun kiri. Itu 5. Yang keenam apa yang terakhir? Tartib. Tartib itu kudu berurutan. Harus niat dulu, baru muka, tangan, kepala, kaki. Nggak boleh, udah muka, tangan, kepala, kaki, di akhir baru niat. Niat jadi wudu nggak boleh, kudu berurutan. Atau kaki dulu, habis itu kepala, habis itu tangan, habis itu muka, nggak bisa. Harus berurutan. Ini yang wajib. Kalau dalam pengamalan wudunya di depan keran ada 4 tadi. Kan pertama niat kan di hati. Tartib berurutan. Yang kita kerjakan dengan air itu 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Ini ada ayat Qur'annya soalnya. Yang wajib nih. Yang sisanya sunnah tuh. Al-istinsyak, sunnah. Hidung, mulut, kuping, itu sunnah. Yang wajib, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, wamsahu biru'usikum, kepala, wa arjulakum, kaki. Jadi kalau antum dalam kondisi misalnya air lagi mati, mau jaga-jaga supaya enggak cepat habis, wudunya 4 itu aja. Yang wajib aja, yang sunnahnya jangan. Karena kondisi air terbatas. Atau lagi di pesawat. Biasanya begitu. Atau lagi biasanya kalau lagi di Masjidil Haram. Tiba-tiba buang angin. Itu kan mau nyari air jauh banget. Kudu keluar dari masjid. Dan itu keluar tuh perlu proses waktu minimal udah lari segala macam 15 menit. Nah, kalau santai dengan ramenya keluar dari masjid, masih ke toiletnya jalan lagi, belum lagi penuhnya tuh tempat, bisa setengah jam. Makanya boleh wudu pakai air yang kita udah siapin, atau biasanya kalau nggak ada ya udah darurat air zam-zam. Nah yang diusap atau yang dikerjakan 4 tadi itu aja. Mencuci muka, tangan, membasuh kepala dan kaki. 4 itu. Satu-satu kali aja. Yang kedua dan ketiga itu kan sunnah. Nah, yang wajib 1 kali aja. Yang penting air itu sampai kepada seluruh bagian wajah kita. Dan tangan sampai sini. Kepala, kaki. Kalau kurang tambah lagi gak apa-apa. Wajibnya wudu itu. Muka, tangan, kepala, kaki. Menurut ayat Al-Quran. Nah, ditambahin dengan harus niat di awal. Dan harus berurutan, nggak boleh selang-seling, nggak boleh muka terus kaki, nggak boleh, harus muka, tangan, kepala, kaki, itu terkait dengan wudu. Sekarang niat itu apa? Niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, menginginkan satu hal atau ada memaksudkan satu hal serta menjalankan hal tersebut dengan perilakunya. Misalnya orang niat sholat,
Nggak boleh cuma niat doang, saya pengen sholat terus nggak pakai takbir, ruku, sujud, nggak boleh. Niat itu adalah punya azam, punya rencana dalam hati untuk mengerjakan, lalu dikerjakan. Puasa, wudhu, sholat, itu semua adalah ibadah-ibadah yang diawali dengan niat lalu dikerjakan. Karena ada orang yang nggak sholat dengan mengatakan innamal a'mal binniat. Amal kan tergantung niat. Kalau saya udah niat sholat, ingat sama Allah cukup udah. Nggak bisa begitu. Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Pengen ngerjain sesuatu lalu dikerjakan. Itu niat. Kalau nggak begitu nggak dibilang niat. Wa mahalluha, tempatnya niat di mana? Al-qalb, hati. Wa talaffudzu biha sunnah, menyebutnya sunnah. Kecuali niat umroh, itu wajib talaffuz. Niat haji harus disebut, nggak boleh dalam hati. Nggak boleh. Harus nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Itu harus disebutin. Atau yang harus disebut juga itu adalah ijab qabul. Nggak boleh dalam hati. Ya. Nggak boleh pakai lihat-lihatan sama mertua begitu. Yang tiba-tiba sah aja. Kudu disebut. Lu ngapain pandang-pandangan? Dalam hati. Jangan. Kudu disebut. Nah kalau niat sholat dalam hati, niat puasa dalam hati boleh nggak? Boleh. Niat wudu boleh. Tapi niat umrah, haji, niat untuk menikah, nah itu dalam pelaksanaan ijab qabul harus disebutkan. Tidak hanya dalam hati. Waktuha, kapan waktu niat? Inda ghasli awali juz'in minal wajah. Ketika pertama kita mau membasuh muka itu udah harus niat tuh. At-tartib, apa itu? Tartib an la yuqaddam udhun ala udhun. Enggak boleh acak-acakan. Kudu berurutan. Kita lanjut sekarang pembahasan kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya al Imaniyah halaman 28. Kemarin kita lagi bahas tentang takwa. Tentang takwa. Bahwa takwa itu bisa apa? Bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian dapat ilmu laduni kemarin kalau masih ingat. Selanjutnya manfaat takwa apa lagi? Wa min dzalika, di antara manfaatnya al-furqanu 'inda al-ishtibah wa wuqu'ul iskal wal kafarah lis-sayyi'at wal maghfirah lidz-dzunub. Banyak banget. Al-furqan 'inda al-ishtibah. Takwa itu membuat kita bisa membedakan. Kalau lagi bingung, mana kira-kira yang benar yang salah nih. Nah dengan bertakwa, orang itu biasanya mudah. Allah berikan kemudahan bisa melihat dengan jelas mana yang benar, mana yang salah. Karena dalam hadis qudsi Allah bilang, idza ahbabtu abdan. Kalau saya udah cinta sama satu orang hamba. Nah gimana bisa cinta? Caranya itu hamba kudu bertakwa. Nah ketika orang udah bertakwa lalu Allah cintai, maka fasirtu ainuhu allati yubsiru biha. Maka dia bakal ngelihat dengan mata saya, kata Allah. Dia melihat sesuatu itu dengan mata saya. Bukan lagi dengan mata yang ada pada wajahnya. Wal kafara lisayyi'at. Takwa bisa ngampunin dosa-dosa, ya, keburukan-keburukan. Maghfirah, mengampunin dosa-dosa kita. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wa min dzalika an-najatu minan nar. Takwa bisa membuat seseorang terbebas dari neraka. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Semua manusia nanti disuruh untuk lewatin namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Semua nih. Wa in minkum illa wariduha. Pasti. Dan jembatan itu digambarkan oleh para ulama. Jembatan itu ahad minas saif adak minas sya'ar. Lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Artinya menggambarkan betapa
susahnya orang bisa lewatin jembatan itu. Yang mana kalau seandainya kita lewatin jalan lalu berhasil lewatin, maka di hadapan kita ada pintu surga. Tapi kalau kita nggak bisa, maka nyemplung ke bawah. Nah, di antara yang bisa gampangin orang lewat situ apa? Nabi bilang, "Azzimu dhahayakum, fahiya 'ala sirati matayakum." Berkorbanlah di hari raya Idul Adha, karena dia nanti akan jadi kendaraanmu dalam melewati sirat. Jadi rada gampang, nanti ada yang bantuin, ada kendaraannya. Nah, itu diantara yang bisa membuat kita mudah lewat sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal tersebut pasti terjadi, kata Allah. Bahwa setiap orang akan diperintahkan lewat sirat, itu pasti terjadi. Enggak mungkin enggak. Kita bakal disuruh lewat. Ayo lewat. Waduh, jalanannya. Bukan kita, jalanan kayak begini jembatannya. Tajam banget, lebih dari pedang. Lebih tipis dari rambut. Bayangin. Artinya menggambarkan betapa sulitnya. Nah, pada saat itu Allah bilang, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Lalu kami biarkan orang-orang zalim itu akan terjatuh darinya. Wa qala wa yanjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Orang yang bertakwa itu Allah selamatin dan enggak akan ada kesulitan dalam dirinya dan tidak akan pernah bersedih. Wa min dzalika al-makhraju minasyada'id. Di antara juga orang yang bertakwa bisa Allah berikan jalan keluar dari kesulitan. War rizq min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak kita kira-kira. Wal yusr wa 'azmil ajr. Qala Allah Ta'ala, dan juga kemudahan serta pahala yang besar. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Dan kasih rezeki dari arah yang nggak dikira-kira, tiba-tiba masuk rekening, ya kan? Nah itu insya Allah dengan kita rajin bertakwa, Allah kasih kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa Allah gampangin urusannya. Padahal berat, mau dilempar ke api Nabi Ibrahim, tapi jadi gampang, jadi dingin tuh api. Padahal berat, dikejar Fir'aun sampai ke pinggir laut, tapi gampang. Pukul tuh laut kebelah dua. Karena apa? Bertakwa. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Wa min dzalika al-wa'd bil jannah. Di antara juga Allah janjikan surga. Tilkal jannah. Itulah surga allati nurithu min ibadina man kana taqiyya, yang kami siapkan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Mathalul jannah allati wu'idal muttaqun. Surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Uzlifatil jannatu lil muttaqin. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa nahr. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Wa min dzalika al-karamah fid dunya wal akhirah. Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Ya, anak kasih mukaddimah dulu ya. Cang Jenal punya pegawai. Kerja tiap bulan digaji 2 juta. Misalnya begitu. Misalnya nih. Terus tiap bulan, akhir bulan dikasih 2 juta. Nah itu namanya al-adl. Itu namanya keadilan. Seorang kerja dapat haknya, itu keadilan. Kalau dikasih kurang dari 2 juta, itu apa namanya? Kezaliman. Dikasih lebih dari 2 juta, itu namanya karunia. Tapi itu kan kerja. Sekarang nih, saya. Contoh saya nih. Antum tiba-tiba aja saya pengen ngasih gitu. Yang satu saya kasih 1 juta, yang satu 2 juta.
Ya, yang satu lagi 3 juta. Namanya ngasih kan terserah saya. Saya mau ngasih berapa aja kayak terserah. Yang dapat 1 juta nggak boleh protes. Lah, namanya saya ngasih, saya yang punya saya kasih, itu hak saya gitu ya. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita itu modelan hak atau itu karunia dari Allah. Allah ngasih kita selama ini itu gara-gara kita ada perjanjian. Mungkin kita bantu waktu itu bangun bumi kali terus digaji. Atau Allah pengen ngasih aja. Jawabannya adalah yang kedua. Karena sebenarnya kita untuk ada dan hidup aja sebenarnya kita nggak punya hak. Kalau Allah nggak pengen ngadain kita bisa aja. Tapi Allah pengen memberikan karunia. Kita diciptakan. Kita diadakan. Kita jadi lahir ke muka bumi. Itu udah pemberian dari Allah. Nggak boleh kita kayak model yang tadi tuh. Saya ngasih Wahyu 1 juta, Obi 2 juta. Saya ngasih. Emang saya pengen ngasih aja. Wahyu nggak boleh nuntut saya. Wah kok Habib begini saya laporin polisi loh. Nggak bisa. Lah duit-duit gua disomasi. Duit gua yuk. Gua udah bagus lu gua kasih. Allah juga begitu. Lah kenapa jadi ente pada nuntut saya? Udah bagus kalian saya ciptakan. Kalian gak berhak, gak boleh nuntut apa-apa sebenarnya. Sebenarnya gitu. Jadi kita dapat itu semua tadi tuh. Rezeki digampangin, dosa diampunin. Ini saya rasa penting supaya ngerubah mindset kita. Kita ini gak boleh nuntut Allah. Karena dia ini ngasih terus sama kita. Kita yang tadinya gak ada, Allah mau gak adain kita bisa aja. Tapi saya adakan. Saya kasih ini, saya kasih. Mohon maaf banget nih. Bahkan orang yang ketika lahir ke bumi dalam keadaan kurang fisiknya, itu gak boleh protes. Karena Allah tidak ada janji apa-apa sama kita. Kecuali kalau Allah janji, ntar saya ciptain, saya bikin sempurna deh. Nggak ada. Memang dari tadinya kita nggak ada, tiba-tiba diadakan. Tiba-tiba dikasih ini, tiba-tiba dikasih itu. Terus mau nuntut. Nggak boleh. Jadi kita ini sebenarnya semua, ada momen di mana kita nanti naik kelas. Seperti orang-orang soleh itu, mereka nggak berani. Kayak Nabi Ayub mau minta disembuhin aja nggak berani. Sehatnya saya juga udah lama waktu itu, dikasih sakit baru tibang berapa tahun aja mah nggak apa-apa dah begitu. Kalaupun sampai udah mentok udah bininya udah pusing kerja di sono, udah ditolak, rambutnya udah dibotakin, anaknya udah pada meninggal semua, lahan udah dijual, mentok udah mau makan nggak ada lagi, bini udah nggak bisa kerja, semua nolak. Bini udah gak bisa cari duit karena rambutnya udah dijual ke anak raja. Udah gak ada lagi jalan. Akhirnya doanya pun gitu doang. Inni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Saya ada kena ujian dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Udah gitu doang. Gak berani nuntut. Jadi para nabi itu takut. Emang siapa kita kok nuntut Allah, maksa, siapa kita, begitu. Bahwa kemudian kita dikasih rezeki lancar, dikasih sehat, dikasih kemudahan, itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ada. Kalau kamu kerja ini ntar saya kasih sekian, nggak ada itu semua murni karunia, nggak boleh nuntut. Udah dikasih pakai nuntut. Jadi ini kita harus pahamin supaya kita berubah mindset kita. Jangan kurang ngambek sama Allah. Ya. Udah dikasih, udah dihidupkan sebagai manusia. Udah bisa tidur, udah bisa makan, udah ada rezeki yang insya Allah buat hari ini mah cukup buat makan begitu. Ada fase di mana kita harus berubah mindset kita ini. Bukan ibadah untuk mencari itu semua tadi. Mencari rezeki, bukan. Karena memang kita pengen bersyukur aja sama Allah.
Kayak Nabi Muhammad kan begitu, udah dijamin surga, masih aja ibadah. Udah dijamin suci, nggak ada dosanya, masih aja istighfar. Tobat, nangis kalau malam. Kenapa Siti Aisyah tanya, kenapa begitunya Rasulullah? Bukankah kau udah dijamin ini itu semua? Kata Nabi apa? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku kemudian menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan banyaknya karunia yang udah Allah berikan? Kenapa aku menyembah Allah? Li'annahu ahlun lil ibadah. Karena memang dia layak untuk disembah. Begitu. Jadi kalau kita bilang mana kok kita hidup begini-begini amat, udah ibadah, udah ini. Pertama, seakan-akan kita melupakan kenikmatan yang udah diberikan selama ini. Kedua, memang Allah itu nggak kewajiban apa-apa untuk ngasih kita. Ibadah itu karena kewajiban kita sebagai seorang hamba harus bersyukur kepada Tuhan yang telah mengadakan kita, menciptakan kita, lalu kemudian memberikan karunia dan dengan begitu nanti diberikan izin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ngasih itu sama kayak tadi saya kasih contoh misal, bukan kayak gaji, bukan. Kita udah melakukan ibadah, sholat terus digaji, enggak. Kalau itu wajib harus dikasih, ini enggak. Kayak tadi saya punya sesuatu, saya kasih wahyu, saya kasih obi. Nah terus nuntut, nambahin dong lah, punya saya. Saya mau kasih berapa terserah saya, kan gitu ya. Nah kita dalam menjalani hidup ini sudut pandangnya kudu begitu. Allah itu sudah banyak memberikan karunia dan demi karunia kepada kita. Al-karamah fi dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Faja'al al-karamah indahu bittaqwa wala bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Kemuliaan itu dengan takwa, bukan dengan nasab, bukan dengan harta, bukan dengan yang lain, jabatan dan lain sebagainya. Wa kam wa'adallahu wa rasulahu 'ala taqwa min khairat wa sa'adat. Betapa banyak Allah dan Rasulnya itu menjanjikan dengan orang bertakwa itu Allah dan Rasul menjanjikan kebaikan, kebahagiaan. Kata-kata bahagia di Quran cuma sekali disebutkan. Dan itu hanya berkaitan dengan akhirat. Artinya di dunia ini mau cari bahagia nggak ada, semu semuanya. Nggak ada kebahagiaan yang hakiki, itu tidak ada. Sementara doang semuanya. Orang mau kelihatan bahagia kayak gimana pasti ada sedihnya, ada sulitnya. Pasti itu bahagia juga ada waktunya. Kebahagiaan itu dengan takwa. Wa darajat wa hasanat. Derajat yang tinggi, keutamaan, kebaikan. Wa salah wa falah. Dapat keberuntungan. Wa ghanaim wa arbah, keuntungan. Yatul zikraha, banyak lagi lainnya. Wa yata'adzar hasruha. Wa ma'ahsan maqila fil ma'na man yattaqillah fadzaka alladhi siqa ilaihil matjarur rabih. Orang kalau bertakwa berarti dia punya usaha, dalam tanda kutip, usaha yang untung, pasti enggak ada ruginya. Namanya orang usaha ada naik turun dong, ya enggak? Ntar rugi, ntar untung, ntar banyak duit, ntar ada susah ngutang sama orang. Tapi kalau orang bertakwa itu sungguh adalah tijaratan lan tabur, usaha yang enggak akan ada kerugian di dalamnya. Wa qila aidan man arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullah fadhaqa asy-syaqi. Ma darra dha ta'ah ma nalahu fi ta'atillah wa madza laqi. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Hakadha. Wallahu a'lam bis-shawab.